Evan Sandra dari Yes Catalyst yang akan memandu jalannya acara pagi ini. Untuk sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Bapak Niwin Atmarumeksa dari Solution Consultant dari FIM dan juga ada Bapak Elmo Alvaret dari Business Development dari Yes Catalyst. Untuk sesi akan dimulai dengan pemaparan dari Bapak Niwin dan akan dilanjutkan oleh pemaparan dari Bapak Elmo. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan tuliskan dahulu di kolom komentar. Nanti akan pada sesi tanya jawab, pertanyaan akan dibahas satu persatu. Mungkin 2 sampai 3 pertanyaan terbaik akan dijawab oleh Bapak Elmo atau Bapak Niwin. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ya ke sesi pertama. Untuk sesi pertama, kita akan membahas product capabilities dari Cyber Resilience Strategy serta real world use case dari Vim Data Platform. Kepada Bapak Niwin Atmarumeksa, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sekali lagi saya Niwin sebagai Solution Consultant. Saya akan coba share dari sisi bagaimana kita bisa menghadapi serangan cyber ya, yang belakangan ini sering terjadi. Nah, mungkin di sini kita lihat dari sisi data itu bisa diperoleh oleh orang-orang yang punya itikat buruk gitu ya, yang bertujuannya ingin mungkin ada dari sisi finansial ya ada keuntungan dari situ karena mereka akan meminta tebusan tentunya gitu ya. Nah, makanya di sini Vim akan berusaha membantu customer supaya mereka bisa siap menghadapi situasi tersebut serta dapat mengalahkan ya adanya serangan-serangan seperti itu sehingga jika serangan itu pun terjadi kita dapat menghadapinya dengan baik dan dapat memenuhi juga kebutuhan dari sisi regulatori ya karena kita tahu kita harus compliance juga gitu ya. Jika terjadi serangan kita pun juga harus bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang ada di luar sana. Saya akan langsung mulai saja untuk mempersingkat waktu. Oke, nah jadi di sini saya akan coba jelaskan mengenai bagaimana kompleksitas itu memang nyata ya di kehidupan kita gitu, bahwa data itu semakin banyak, semakin besar yang dihasilkan oleh perusahaan, dan kalau kita lihat ini berdasarkan data yang kita peroleh tahun ini ya, jadi sudah baru ya, bukan mengherankan, hal yang mengherankan kalau datanya semakin besar, mengingat kita juga mengadopsi yang namanya AI. Nah, AI itu tersebut juga menghasilkan data yang sangat banyak ya. Kita bicara ada AI, ada IoT, ya kan, itu pun menghasilkan data. Maka di sini kita lihat adalah berdasarkan ransomware trend report yang dirilis tahun ini, 180 lebih ya zettabyte. Jadi itu suatu angka yang sangat besar sekali, itu dihasilkan tahun ini. Dan setiap tahunnya akan bertumbuh sekitar 20%. Ini sangat-sangat besar ya. Jadi kita coba menelaah dari sisi statistik ini gitu ya. Data itu penting ya karena datanya semakin besar, tapi di satu sisi data itu penting dan bisa dibilang data itu merupakan darah kehidupan ya dari segala macam bisnis. Entah itu bisnisnya dari industri kesehatan, industri hotel, apapun itu, banking gitu ya. Kita semakin sulit melihat adanya bagaimana kita siap gitu ya dengan adanya kompleksitas yang ada. Ya, pertumbuhan dari tahun ke tahun melalui berbagai macam sumber gitu ya dan lokasi secara geografis ini termasuk juga di cloud gitu ya. Nah, kita tahu nih jadi semakin kompleks, ada yang di on-prem, ada di cloud. Maka dalam hal ini Vim berperan untuk melakukan tracking ya. Jadi kita berusaha mengenali data yang kita punya, kemudian kita berusaha untuk melakukan proteksi tentunya dan kita siap menghadapi ancaman di luar sana ya dalam bentuk resiliensi dari sisi datanya gitu ya. Jadi baik itu dari sisi ancaman yang mungkin sekarang kita sedang hadapi ataupun serangan yang akan timbul di kemudian hari. Ya. Nah, jadi di satu sisi kompleksitas itu muncul saat kita berhadapan dengan adanya hardware yang bermacam-macam ya vendornya gitu ya. Dan kemudian juga cloud ini juga bisa bermacam-macam kalau kita mau kerjasama gitu ya. Maka kita memiliki data yang resilient itu penting ya. Jadi dibutuhkan juga kemampuan untuk memindahkan data. Istilahnya kalau kita mau punya platform yang baru itu juga harus bisa support ya kan seperti itu.
Nah, di sini juga penting bahwa daya saing perusahaan itu juga dipengaruhi oleh harga vendor yang semakin lama semakin tinggi, gitu ya. Jadi budget perusahaan pun jadi ikutan naik, gitu ya, karena harganya juga ikut naik, gitu. Nah, ini makanya kita butuh strategi. Nah, di sisi lain kita juga ada peningkatan serangan cyber ya. Kalau kita lihat di sini ada serangan sebesar 69%, gitu ya, yang itu benar-benar merupakan hal yang serius mengingat minimal sekali ya. Jadi itu perusahaan pasti pernah kena, gitu ya. Jadi 69% dari perusahaan yang kita survei itu minimal sekali pernah mengalami serangan ya ransomware seperti itu. Nah, kemudian 27% dari perusahaan yang membayar tebusan kepada mereka yang mengambil datanya itu tidak bisa mengambil datanya kembali. Jadi ini merupakan suatu masalah yang serius dan kita harus punya suatu strategi untuk bisa menghadapinya dengan baik. Nah, maka merupakan suatu hal yang menurut saya sulit ya untuk memastikan bahwa strategi data proteksi kita itu selalu siap ya menghadapi kebutuhan yang ya selalu berubah. Dan untuk dapat mengatasi serangan cyber yang gak ada habisnya itu pun juga tidak mudah gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini, beberapa hal yang membuat kita sulit untuk bisa mencapai resiliensi itu ada berbagai hal gitu ya. Kita lihat mungkin kita paham bahwa rata-rata sekarang tuh mereka sudah pinter gitu ya si penyerang tersebut. Jadi mereka berusaha menyerang adalah targetnya hasil backup kita. Jadi kita semakin kecil nih ruang geraknya seperti itu ya. Karena bukan hanya data production tapi juga backupnya ikut menjadi target dari serangan. Kemudian juga butuh solusi yang bisa kita integrasikan dengan yang tadi saya sampaikan di sebelumnya gitu ya, bahwa kita dinamis, kita bisa mungkin migrasi ke ataupun bahkan melakukan hybrid gitu ya. Ada yang sebagian di on-prem ataupun yang di cloud, dan di cloud pun juga mungkin bisa multi cloud seperti itu. Jadi kebutuhan dinamis ini yang istilahnya membutuhkan suatu solusi data proteksi yang bisa integrasi dengan baik dengan platform yang kita inginkan ya. Kemudian juga kalau kita mengikuti environment yang dinamis ini, berarti kita bisa jadi menganut hypervisor yang baru atau cloud yang baru. Berarti kita juga harus punya solusi yang bisa mengadopsi dengan baik. Ya. Kemudian kita juga butuh bukti bahwa kita memenuhi compliance. Ya, jadi artinya kita benar-benar sudah mengikuti peraturan yang ditentukan dan juga tentunya ada hubungannya dengan SLA. Ya, jadi kalau kita memenuhi SLA yang diinginkan, itu merupakan suatu hal yang positif sehingga ini kita bisa tunjukkan ke manajemen secara berkala. Jadi intinya sebetulnya di sini organisasi atau perusahaan itu membutuhkan solusi yang tepat ya untuk dapat memenuhi hal-hal tersebut dengan tentunya cara yang mudah. Nah, pertanyaannya, apakah kita siap menghadapi serangan ya? Apalagi kalau kita bicara serangan ini juga pasti ada timbul biaya ya, ya dari serangan tersebut. Ya, apakah kita paham gitu ya? Apakah kita mengerti konsekuensi dari serangan itu? Nah, secara kenyataannya bad actor atau pihak yang beritikat buruk ini menyasar hasil backup kita ya, seperti tadi saya bilang itu. Maka penting ya di sini kita punya keamanan dan tingkat proteksi dari strategi backup yang merupakan benteng pertahanan kita yang boleh dibilang yang terakhir gitu ya. Setelah serangan ini berhasil menyusup ke environment production kita, sudah bisa berhasil menyerang environment production kita. Nah, kalau kita lihat di sini, rata-rata biaya yang timbul yang dikarenakan serangan itu bisa mencapai lebih dari 5 miliar dolar setiap kejadiannya. Nah, ini bisa berdampak serius. Karena kalau kita bicara kita menjadi korbannya, ya kita harus mengantisipasi gitu ya. Ini adalah suatu biaya yang sangat besar. Terutama kalau kita bicara kita adalah perusahaan yang berskala ya, berskala SMB. Nah, karena berdasarkan juga dari hasil survei yang kita lakukan, 60% dari perusahaan SMB tersebut bangkrut sebagai dampak dari serangan tersebut. Nah, jadi kita harus benar-benar paham gitu ya bahwa bukan hanya mungkin dari skala serangannya, tapi hasil konsekuensi yang ditimbulkan akibatnya gitu ya, itu dari sisi biayanya itu luar biasa besar dan itu bahkan bisa mengakibatkan perusahaan itu menjadi bangkrut. Maka di sini
Vim ya mempunyai suatu solusi yang dinamakan VDP ya, atau Vim Data Platform yang merupakan solusi software defined ya. Jadi sekali lagi ini adalah solusi software defined yang tentunya sudah aman karena dengan adanya fitur-fitur security serta sudah lengkap. Nah, ini demi mencapai adanya resiliensi ya bisnis yang Bapak Ibu inginkan gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kita bicara di sini modelnya itu sudah dalam bentuk software appliance ya. Jadi kita bisa install di brand hardware pada umumnya ya. Tidak harus di brand tertentu, tipe tertentu enggak ya. Dan juga tidak ada minimum gitu ya. Misalnya kalau bilang harus ada minimum 3 node gitu ya. Kalau di Vim tidak ada. Jadi kita bisa install dalam satu mesin pun atau satu VM pun itu bisa. Ya. Kemudian dari sisi security tentunya secara update-nya itu sudah otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi khawatir ada yang terlewat. Karena kita tahu ya, kalau namanya sampai ada, mohon maaf, ada patch ya atau misalnya ada CVE yang harus segera ditangani secepatnya. Nah, itu harus kita lakukan ya kalau manual agak sulit gitu ya. Kenapa? Karena tentunya kita tidak selalu tiap hari pantengin gitu ya, tentunya ya. Nah, makanya di sini butuhkan suatu update yang otomatis supaya kita tidak pertama harus manual, yang kedua juga tidak harus kita melakukannya dengan secara manual juga gitu ya. Nah, kemudian proteksi ini juga sifatnya dia fleksibel gitu ya. Artinya adalah kita bisa menyesuaikan dengan SLA yang diinginkan gitu ya. Jadi misalnya kita mau secara RPO dan RTO yang diinginkan, itu fiturnya sudah ada di dalam Vim-nya gitu ya. Termasuk juga ada instant recovery gitu ya. Dan juga tentunya kita pernah dengar instant recovery ini lebih ke arah fitur untuk bisa mencapai suatu proses recovery yang sangat cepat sehingga tidak harus menunggu gitu ya. Karena kalau kita tahu kalau kita butuh melakukan restore dari suatu backup biasanya butuh waktu gitu ya. Kalau misalnya ada serangan cyber kita mau butuh waktu recovery yang cepat supaya bisnisnya bisa kembali pulih, tentunya dibutuhkan suatu solusi yang cepat ini gitu ya. Nah, maka instant recovery dapat berperan dengan baik dalam hal ini. Nah, kemudian juga ada dari sisi pertahanan terhadap ancaman, itu sekarang sudah berbasis AI. Jadi tentunya bentuk AI ini memang bisa dalam berbagai macam dan kita juga bisa istilahnya menghadapinya dari berbagai macam sisi ya. Tapi kalau kita bicara solusi data proteksi, tentunya AI ini juga berperan penting ya, terutama kalau kita bicara ada serangan dari luar, kita harus bisa mengantisipasi ya apakah hal tersebut istilahnya bisa kita tangani dengan lebih cepat, tentunya itu kan lebih baik juga. Nah, juga yang terakhir yang penting adalah imutabilitas. Nah, jadi dalam hal ini Vim juga ada fitur yang memastikan bahwa hasil backupnya ini tidak bisa ditemper, tidak bisa diubah-ubah. Nah, ini penting ya. Jadi kita menjaga integritas dari backupan data kita, memastikan bahwa tidak ada data yang bisa dimodifikasi ataupun dihapus, bahkan di-encrypt oleh ransomware sekalipun. Nah, ini penting ya. Jadi intinya kalau dari semua yang saya sampaikan ini, VDP adalah solusi data resiliensi yang memberikan perusahaan suatu fleksibilitas, keamanan, serta kontrol yang kita butuhkan. Nah, jadi di sini ada 3 hal yang mungkin bisa saya sampaikan gitu ya, bahwa tujuannya adalah supaya dengan solusi VDP ini kita bisa mengurangi biaya-biaya yang ditimbulkan karena kalau kita bicara tadi banyak hal ya kalau kita dari berbagai sisi gitu. Kita ambil contoh satu saja, kalau kita bicara modelnya sudah software appliance, maka tidak ada ketergantungan dari sisi hardware. Nah, tentunya ini bisa mengurangi cost juga. Kita lebih fleksibel seperti itu ya. Nah, backup-nya juga sudah immutable sehingga kita bisa mempunyai backupan yang secure, yang aman. Dan kita bisa lakukan secara tentunya otomatis karena kita lakukan secara berkala gitu ya, kita lakukan secara policy ya. Kedua, tentunya kita juga bisa mempunyai solusi yang aman karena secara software appliance ini dia sudah di-harden. Jadi kita bicara mungkin dari berbagai aspek, kalau kita bicara istilahnya data proteksi kan ada beberapa ports yang harus dibuka gitu ya. Tentunya memperbolehkan istilahnya komunikasi antara yang kita backup dengan solusi dari Vim-nya. Kalau ini tidak bisa ngobrol kan juga susah gitu ya. Tapi intinya dengan kita harden, kita sudah bisa memastikan bahwa hanya port-port yang penting saja itu yang dibuka. Ya. Di luar dari itu kita tidak akan perbolehkan.
Bahkan dari sisi aksesnya pun juga kita batasi. Ya, ada yang namanya role based access, lalu ada least privilege access, itu juga kita terapkan. Ya, kemudian juga ada clean recovery, karena tentunya pada saat kita mau melakukan recovery itu ada fitur Veeam yang namanya secure restore, yang istilahnya bisa memastikan bahwa hasil backup yang kita mau restore itu dipastikan dulu bersih, gitu ya. Nah, ini semua juga berbasis AI karena secara monitoringnya itu di belakangnya sudah ada AI-nya. Nah, ini juga penting ya. Jadi memastikan bahwa secara postur atau istilahnya kesiapan kita ya dari sisi keamanan ini sudah juga terjamin gitu ya, terutama dari sisi data proteksinya. Dan yang terakhir tentunya sekali lagi kita tidak ada mengharuskan hardware tertentu ataupun platform tertentu, tidak. Ya, sekali lagi kata kunci adalah freedom. Jadi tidak ada yang namanya login. Kita perbolehkan customer mau menyimpan backup-nya dimanapun, dia mau restore-nya kemanapun, menggunakan platform apapun, maupun di cloud ya, dan tidak lagi terikat dengan namanya vendor. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin saya mau mengajak Bapak Ibu di sini untuk bisa ya melakukan introspeksi gitu ya. Apakah selama ini kita sudah menerapkan solusi data proteksi yang sesuai gitu ya. Apakah kita bicara best practice sudah diikuti dengan baik atau belum gitu ya. Nah, atau yang paling penting adalah kita yakin nggak gitu ya, seberapa yakin nih kita itu bisa melakukan recovery dengan baik saat terjadi suatu hal. Kita nggak bicara suatu hal itu hanya ransomware gitu ya, serangan ransomware, tidak. Mungkin bisa jadi serangan, mungkin bukan hanya serangan malware ya, tapi juga mungkin ada bencana, ada mungkin kita salah menghapus, atau ada hal-hal lain yang mungkin ada bencana misalnya gempa bumi dan sebagainya gitu. Intinya adalah apakah kita sudah punya best practice yang sudah kita ikuti. Nah, ini mungkin pertanyaan bagi kita semua gitu ya, Bapak Ibu. Jadi ini merupakan suatu yang boleh kita bisa tanyakan sendiri, kita gumuli gitu ya. Dan saya berharap mungkin setelah sesi ini kita bisa punya waktu untuk bisa sama-sama gitu ya, kita bisa berdiskusi ya untuk memastikan bahwa memang strategi yang kita lakukan ini sudah sesuai gitu ya, dan sudah siap menghadapi terutama serangan ransomware dan malware. Oke. Nah, sekali lagi tadi saya sempat singgung ya, bahwa sekarang secara solusi ini sudah software defined. Maka saya akan coba jelaskan mengenai yang namanya Veeam Software Appliance. Ya, jadi software appliance ini sudah bentuknya sudah pre-hardened ya. Artinya adalah secara kita sudah peroleh dalam bentuk yang out of the box, sudah disiapkan secara menyeluruh. Ya, jadi kita nggak perlu yang namanya harus install OS-nya dulu, nggak perlu harus siapkan port-portnya segala macam, tidak. Saat kita install itu sudah ready ya. Jadi ini kita butuh waktu singkat ya. Di sini dibilang bahkan hitungannya menit gitu ya. Dan setelah itu kita dengan mudahnya bisa mengikuti best practice dari perbackupan dengan baik ya. Nah, kita bicara sebelah kiri adalah simple to deploy. Karena ini sudah ready ya, ready to deploy, ready to run. Jadi artinya dia sudah semuanya disiapkan sedemikian rupa sehingga nggak ada lagi yang namanya modifikasi atau istilahnya settingan-settingan yang rumit gitu ya. Karena ini semua sudah kita siapkan, hanya tinggal menyesuaikan dengan yang kita butuhkan saja, settingan-settingan yang simple lah gitu ya. Nah, kedua adalah yang dari sisi kanan, secure dari hari pertama. Karena kita mengikuti ya namanya adalah framework ya NIST, tentunya di sini ada beberapa hal yang kita pastikan tercapai. Misalnya tadi saya sempat singgung, ada least privilege gitu ya, ada role based access, kemudian juga adanya immutability, ada encryption dan semuanya. Jadi bentuknya ini sudah benar-benar solusinya aman seperti itu. Ya, jadi tentunya adalah easy to deploy, maintain dan manage. Ya, jadi pertama kali kita deploy, kita secara maintain-nya juga mudah, manage. Oke, jadi singkatnya sebetulnya ya saya nggak akan berlama-lama di sini ya. Lebih dari sisi apa yang kita bisa mungkin kerjasama gitu ya antara Bapak Ibu dengan kita gitu ya. Bahwa kita mendukung berbagai macam platform yang ada di sebelah atas ini ya, mulai dari cloud, virtual, physical, level application, bahkan sampai ke unstructured data ya, seperti kita bicara backup file sharing,
atau backup object storage, ya file server, ya, dan apapun ini. Jadi ini ada sebagian yang kita memang sudah bisa proteksi per hari ini, tapi di kedepannya kita akan tentunya tambahkan platform yang baru. Dan kalau boleh saya sempat ya, kemarin mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu mengikuti VimOn ya, baru kemarin ya di Asia Pasifik, akan di kuartal pertama itu saya ambil contoh saja, kita akan mendukung SANG4 ya secara hypervisor yang agentless seperti itu. Ya, kita tinggal tunggu tanggal mainnya saja ya untuk yang itu. Nah, dari semua platform ini tentunya nanti dibutuhkan suatu penyimpanan storage yang boleh dibilang mumpuni gitu ya. Ya, tentunya ada pilihan kita bisa menyediakan sendiri, tapi juga ada konsepnya yang as a service. Nah, di bawah ini adalah Veeam Data Vault ya, Veeam Data Cloud Vault atau VDC Vault. Itu adalah storage yang disediakan oleh Veeam yang bentuknya itu sudah harden juga ya. Jadi ini adalah model as a service sehingga storage ini bisa dimanfaatkan oleh customer tanpa harus menyediakan infra. Oke. Nah, jadi kita akan terus bersama-sama dengan customer ya, mulai dari kita ya proteksi itu dilakukan bersama dengan Veeam, saat proteksi itu sudah dijalankan ya alias backup. Kemudian saat kita memang benar-benar butuh melakukan atau memanfaatkan hasil backup yang kita sudah pernah lakukan. Jadi di sini tentunya disesuaikan dengan edisi yang ada di VDP atau Veeam Data Platform. Itu sebetulnya ada 3 gitu ya, ada Foundation, Advanced, dan Premium. Yang mana di sini kalau kita bicara yang hijau adalah yang Foundation, lalu yang ungu adalah yang Advanced, dan yang biru adalah yang Premium ya. Jadi sebelum serangan itu terjadi, fitur-fitur ini sudah kita bisa manfaatkan. Seperti kalau kita bicara yang paling dasar adalah Incident API dan Security and Compliance Analyzer. Jadi 2 hal ini sebetulnya penting karena kita mau memastikan bahwa kita sudah secara best practice paling tidak ya settingannya ini sudah terpenuhi. Nah, itu dari Security and Compliance ya. Kemudian dari sisi Incident API tentunya ini bisa mengharapkan kalau misalnya ada aktivitas yang mencurigakan ini bisa kita tahu gitu ya lebih awal daripada sebelum sampai serangan itu menjadi semakin serius. Nah, kemudian saat backup itu dilakukan, tentunya ada fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan juga, dan kalau kita bicara yang masih basic pun gitu ya, itu sudah termasuk inline malware detection. Alias saat kita melakukan backup, itu akan dilakukan scanning, sehingga memastikan bahwa kalau ada hal-hal yang mencurigakan ini bisa langsung terdeteksi. Ya. Juga termasuk ada file system activity analysis, jadi bukan hanya secara behavior ya, tapi juga secara file system ini bisa dideteksi juga gitu ya. Dan yang terakhir tentunya immutability ini sudah bisa lakukan bahkan dari yang paling basic sekalipun. Lalu kemudian tentunya kalau recovery, ada yang tadi saya sempat bilang, saat kita mau recover, pastikan bahwa hasil backupnya ini bersih. Nah, ini adalah akan antivirus entah bawahnya Veeam atau bisa pakai third party antivirus untuk melakukan scanning seperti itu. Ya, saya nggak akan bahas secara semuanya, tapi intinya kita siap mau pakai edisi apapun, baik itu sebelum ya backup itu dilakukan, saat backup kita jalankan, bahkan setelah backup selesai kita butuh recovery-nya, itu fiturnya sudah include seperti itu. Nah, ini semua ada namanya Veeam Threat Center. Nah, kalau kita bicara mau yang paling boleh dibilang komprehensif ya, tapi tanpa terlalu berlebihan, saya memang selalu menganjurkan yang advance ya, karena advance ini sudah termasuk threat center. Jadi threat center ini nanti akan bisa memperlihatkan kondisi kita seperti apa gitu ya. Karena ada AI-nya juga gitu ya, dia akan memperhitungkan istilahnya nilai yang memang sesuai dengan best practice yang kita sudah capai. Lalu juga ada yang misalnya kita lihat ada mapping dari serangan-serangan mungkin ancamannya lagi trending gitu ya, lalu ada SLA, lalu juga ada RPO. Nah, ini semua dalam satu dashboard gitu ya. Saya nggak akan terlalu detail, tapi intinya adalah threat center ini menurut saya memang sangat-sangat penting karena kita bisa secara sekilas dalam satu tampilan bisa mengerti kondisi kita gitu ya saat itu juga. Nah, tentunya di sini penting juga bahwa namanya security gitu ya, kita bisa kerjasama gitu ya dengan vendor di luar sana ya. Ini saya hanya akan memperlihatkan sebagian saja gitu ya, yang biasanya mungkin dari Bapak Ibu di sini yang sudah menggunakan. Ya, intinya adalah integrasi yang seamless. Jadi kita bisa integrasi dengan solusi yang ada
sehingga kita tidak perlu khawatir nanti kalau memang kita sudah menggunakan suatu solusi security tertentu gitu ya, apakah nanti Vim bisa integrasi atau tidak. Nah, kalau memang selama ada yang tercantum di sini ya harusnya kita tidak perlu khawatir karena memang kita bisa berintegrasi dengan baik seperti itu. Oke, nah di sini adalah lebih ke arah edisi yang tadi saya sempat singgung gitu ya. Ada yang modelnya foundation, lalu ada yang advance ya, lalu juga ada essential. Mohon maaf tadi terlewatkan ya. Essential ini untuk yang SMB ya. Jadi kalau misalnya memang Bapak Ibu mau mungkin lebih ke arah masih belum terlalu enterprise gitu ya, skala perusahaannya gitu ya. Nah, kita bisa mungkin juga pertimbangkan essential. Jadi sekali lagi kalau dari ketiga ini ya, foundation, advance dan premium ya atau essential juga, saya biasanya selalu menganjurkan kita ambil yang tengah lah, minimal gitu ya, minimal yang tengah. Karena yang tengah ini memang boleh dibilang sudah luar biasa komprehensif, terutama AI-nya pun juga sudah ada di situ gitu ya. Jadi kalau boleh saya ambil gambaran, AI-nya ini dalam bentuk kita bisa menanyakan gitu ya ke AI tersebut, kayak kita ya ngobrol dengan ChatGPT gitu ya. Kita berikan suatu prompt ya, kemudian kita tanyakan istilahnya misalnya contoh aja gitu, saya ingin tahu berapa banyak backup yang berhasil dan gagal selama sebulan yang ke belakang gitu ya. Nah, ini kita tinggal tanyakan aja gitu, kita ketik, maka dia akan memberikan respon, akan memberikan hasilnya, akan ditunjukkan semua backupan yang selama ini sudah dilakukan dan statusnya seperti apa gitu. Jadi ini merupakan contoh saja, tapi kalau dalam bentuk nanti seperti apa itu tentunya tergantung dari kita memberikan promptnya seperti apa. Karena itu sangat luas sekali dan kita bisa kreatif ya untuk bisa menyampaikan hal-hal itu supaya kita bisa lebih paham lagi gitu ya kondisi dari data proteksi yang kita sudah lakukan seperti apa. Seperti itu. Oke, nah di sini tadi sempat saya singgung adanya platform gitu ya, platform yang kita support. Nah, itu semua kemudian kita bisa dukung storage-nya menggunakan yang Vault. Nah, jadi Vault ini memang sekali lagi adalah konsep as a service ya. Jadi Vim ini memang menawarkan ya storage yang modelnya customer tidak perlu mempersiapkan infra lagi. Jadi biarkan Vim yang sediakan dan ini sifatnya memang sudah sangat kompetitif juga pricing-nya karena sekali lagi kita hanya menghitung per teranya saja gitu ya. Tidak perlu lagi khawatir akan biaya API-nya, biaya egress-nya karena itu sudah include semua ya. Kemudian dari sisi security itu sudah 9-nya bisa sampai 12 gitu ya. Berarti itu sudah sangat tinggi reliabilitasnya. Kemudian ada immutable-nya. Nah, ini juga penting ya. Kalau kita bisa menyimpan hasil backup ke suatu storage, tapi kita tidak bisa memastikan immutable-nya, berbahaya gitu ya. Karena kalau kita terserang oleh misalnya malware atau ransomware, ya risiko adalah data ini bisa terhapus, bisa terenkrip seperti itu. Dan yang terakhir tentunya sudah terintegrasi dengan VDP. Jadi ini sudah benar-benar bisa sambung dengan istilahnya koneksi dengan baik dengan VDP-nya. Mungkin kalau kita bandingkan dulu, memang VDP ini kan kayak Vault, VDC Vault ini memang dia belum terintegrasi dengan baik ya. Kalau kita bicara mungkin tahun lalu gitu ya. Tapi tahun ini kita sudah bisa lakukan integrasi dengan baik. Nah, mungkin langsung aja saya langsung ke VCS. Nah, ini mungkin lebih ke arah service yang bisa Vim sediakan untuk mempersiapkan Bapak Ibu jika memang betul-betul khawatir ya jika akan terserang ransomware atau bahkan mungkin sudah pernah terserang ransomware tapi nggak mau terserang lagi 2 kali gitu ya. Amit-amit ya sebetulnya. Nah, kita sebetulnya bisa istilahnya mengambil paket antara foundation atau premium, jadi disesuaikan dengan tentunya kebutuhannya juga dan tidak harus istilahnya memilih edisi yang paling tinggi. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah tahu dulu ya, kita pernah menawarkan VCS ini tapi harus yang premium gitu ya, dari VDP-nya gitu. Tapi kalau sekarang enggak ya. Bahkan dari yang paling rendah pun VDP Foundation bisa disandingkan dengan yang foundation ataupun dengan premium. Sekali lagi ini disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sekali lagi ini sangat penting karena VCS ini membantu Bapak Ibu siap ya, siap menghadapi kalau benar-benar terjadi serangan cyber ya. Ini penting karena kita berhadapan dengan pemain-pemain yang boleh dibilang kita nggak tahu seperti apa gitu kan. Nah, di sini VCS ini ada tim Coveware yang akan membantu kita untuk mendukung. Kalau memang terjadi serangan, kita tim Coveware ini tahu gitu ya bahwa serangan ini seperti apa, dampaknya seperti apa, negosiasinya juga akan dibantu, bahkan sampai settlement pun nanti juga bisa dibantu. Jadi ruang lingkupnya sangat luas dan itu penting menurut saya
kalau kita memang benar-benar prihatin dan benar-benar khawatir gitu ya kalau sampai kita terserang adanya serangan cyber gitu ya di perusahaan kita. Oke. Nah, jadi ini adalah slide yang mungkin sebelum saya lanjut ke 8 alasan ya. Singkatnya adalah sebetulnya secara solusi kita sudah pertama secure ya, jadi sudah aman karena arsitektur kita itu memang sudah harden gitu ya, dan kemungkinan dari sisi serangan itu memang terjadi, tapi kita sudah siap karena dari sisi paling tidak minimal ya secara konsep proteksi ini sudah kita dukung dengan adanya software appliance tadi gitu ya. Jadi benar-benar sudah aman ya. Nah, termasuk juga tentunya storage-nya gitu ya. Kita jangan ngomong hanya servernya tapi juga storage-nya. Ini storage-nya sudah immutable sehingga sudah benar-benar anti ransomware gitu ya. Lalu reliable, intinya kalau kita mau restore juga bisa lakukan dengan baik karena recovery ini termasuk yang namanya instant recovery juga gitu ya. Dan cost effective dan predictable, artinya adalah sebetulnya kalau kita sandingkan dengan vault tadi, kita benar-benar bisa prediksi cost-nya gitu ya. Karena dia hanya hitungnya per tera. Kalau kita butuh hanya 10 tera ya kita tahu setiap tahun bayarnya sekian gitu ya. Nggak ada lagi plus, nggak ada minus gitu. Nah, intinya adalah kalau kita bicara predictable ini ya, bukan hanya dari sisi cost mungkin storage-nya saja, tapi servernya balik lagi. Kita tahu bahwa kita bisa pilih ya servernya gitu ya untuk bisa memasang tadi software appliance. Nah, karena software appliance ini dia kompatibel dengan brand dan tipe apapun, ya kita bisa sesuaikan dengan servernya gitu ya. Jadi nggak perlu terlalu speknya terlalu tinggi gitu ya. Mungkin kita butuh yang direkomendasikan saja, itu bisa. Jadi benar-benar cost itu bisa kita tekan seperti itu. Nah, mungkin saya langsung aja ke lebih ke arah alasan-alasan yang mungkin menurut kita itu penting kita tahu bahwa Vim ini yang tadi seperti saya bilang cocok gitu ya fitur-fiturnya yang tadi sudah saya sampaikan untuk perusahaan yang lebih ke arah mungkin skalanya SMB seperti itu ya. Saya langsung aja cepat. Yang pertama adalah tentunya kita tahu dari semua tadi kelebihan saya sampaikan ini mempermudah ya perusahaan untuk bisa melakukan implementasi data proteksi yang tentunya harganya bisa dipertanggungjawabkan gitu investasinya, kemudian juga secara keamanannya juga terjamin, dan yang pasti kita sudah terbukti di lapangan gitu ya, bahwa banyak sekali perusahaan memang SMB karena jujur Vim ini memang selama ini gitu ya, selama ini identik dengan SMB, bukan enterprise gitu ya. Itu dulu tentunya ya, karena sekarang sudah versi 13 dengan fitur yang luar biasa enterprise level ya tentunya kita bisa di SMB diadopsi, ya di enterprise juga sudah bisa. Tapi SMB ini sudah terbukti karena sudah sejak zaman dulu gitu ya. Kita memang sangat banyak digunakan di perusahaan yang berskala SMB. Kemudian tentunya leader, kita ada di Gartner, kita ada di Forrester, juga ada di GigaOm Radar, sehingga kita sudah terbukti gitu ya sebagai leader di istilahnya industrinya seperti itu. Nah, yang tentunya ada banyak award atau penghargaan yang sudah dicapai. Ya, ini mungkin lebih ke arah ya membuktikan gitu ya bahwa Vim memang benar-benar pemain yang unggul gitu ya dalam hal data proteksi. Gitu ya. Nah, yang kedua tentunya dengan semua fitur yang tadi saya sampaikan sebetulnya yang sangat penting adalah security ya. Jadi sekali lagi software appliance-nya ini pun juga kita bisa lihat sudah memenuhi ya standar keamanan yang tinggi. Kita bicara restrict dari atau pembatasan akses itu sudah di harden, makanya tidak bisa sembarangan orang mengakses ke dalam environment-nya Vim gitu ya. Karena sudah ada airbag-nya, ada MFA-nya gitu ya. Ini sudah diterapkan gitu ya. Kemudian tentunya dari sisi threat detection. Dari tadi saya bilang ada inline scanning ya. Ini kita bisa lakukan saat backup-nya kita jalankan. Jadi memastikan bahwa kita bisa mendeteksi adanya ancaman yang mungkin akan menyerang dari environment kita gitu ya. Di sini ada file system activity bisa dideteksi, signature Yara juga bisa kita lakukan gitu ya. Jadi ini beberapa hal yang membantu kita bisa lebih siap karena bisa mendeteksi adanya serangan. Yang terakhir tentunya recovery ini kita bisa lakukan secara malware free. Pertama tadi ya mungkin saat backup-nya dijalankan ya itu kita lakukan inline scanning. Nah, setelah itu ya setelah backup-nya sudah selesai kita bisa melakukan recovery dengan bersih karena kita bisa melakukan scanning. Nah, di sini bisa menggunakan antivirus Vim atau bawaannya dari kita yang third party itu juga bisa ya. Dan juga bisa menerapkan Yara rules. Nah, yang ketiga tentunya kita bisa gabungkan workload yang ada ini untuk kita bisa proteksi dalam satu platform gitu ya. Jadi karena kita cukup menggunakan tadi software appliance ini sebetulnya sudah mencakup semua yang tadi saya bilang platform yang di atas itu. Jadi ada virtual, cloud,
SAS, physical NAS, itu bisa kita backup sekaligus dalam satu platform. Ya. Kemudian tentunya kemampuannya itu sudah inklusif ya. Tentunya memang ada edisinya tentunya ya. Jadi misalnya ada foundation, ada advance, ada premium, advance juga ada yang essential untuk SMB. Jadi advance dan essential ini sebenarnya sama persis ya. Hanya memang kalau essential dibatasin dari sisi jumlah maksimumnya karena memang ini kan untuk SMB seperti itu ya. Nah, sekali lagi ini sudah include ya. Reportingnya, monitoringnya untuk essential pun sudah ada ya. Threat detection, AI itu sudah include juga. Nah, tentunya kalau ini namanya ada automation ya, ini akan mengurangi effort ya atau usaha dari staff ya, staff yang ada di perusahaan kita gitu ya. Nggak terlalu harus pantengin terlalu sering kalau semuanya otomatis kan tentunya mengurangi hal-hal yang sifatnya manual seperti itu ya. Nah, tentunya juga dari fitur ini juga meningkatkan kemampuan kita untuk lebih siap jika terjadi suatu hal bencana gitu ya. Nah, di sini ada 4-in-1 ya. Biasanya biasanya ada grafiknya, ada kayak semacam diagramnya seperti itu, tapi saya nggak akan tampilkan. Intinya adalah fitur 4-in-1 ini sudah include di dalam license fee. Baik itu yang paling rendah sekalipun foundation itu juga sudah include gitu ya. Jadi sekali lagi RPO ini bisa disesuaikan dengan dari 4-in-1 ini. Apakah mau benar-benar RPO rendah, kita bisa pakai yang CDP ya, atau yang mungkin nggak terlalu rendah gitu ya, kita bisa pakai VM replication, atau bisa yang lebih sering kita melakukan proteksi menggunakan storage snapshot orchestration. Ya tentunya yang paling tidak terlalu sering adalah dalam arti backupnya dijalankan gitu ya, itu adalah backup gitu. Jadi backup ini kan biasanya dilakukan misalnya setiap hari sekali gitu ya. Nah, sedangkan yang di atasnya ini bisa lebih sering gitu. Oke. Nah, kemudian juga tentunya dari sisi proteksinya itu bisa lebih sering, sisi restore-nya atau recovery-nya juga ada banyak pilihan. Nah, disesuaikan dengan tentunya gitu ya. Jadi kalau kita misalnya melakukan CDP, kita bisa melakukan langsung menyalakan apa yang sudah direplikasi gitu ya. Jadi langsung nyala saat itu juga gitu ya. Jadi tentunya dari sisi RP-nya juga lebih rendah gitu ya. Dan kita bisa menitnya menyalakannya dalam hitungan menit seperti itu. Ya, bahkan recovery-nya bisa ke cloud sekalipun gitu ya. Jadi ini bisa menjembatani kalau kita mungkin dari sisi infranya kita sudah mendekati kapasitas yang full, kita bisa menggunakan cloud untuk bisa melakukan recovery juga. Oke. Nah, yang keenam adalah tentunya kita punya kemampuan embedded sudah include di dalamnya. Jadi ada setup assistance di sini. Ya sudah ada security and compliance analyzer. Intinya adalah bisa memastikan bahwa akan dicek oleh VIM apakah kita sudah memenuhi best practice atau belum. Ya. Dan juga dari ada sisi automatic script, jadi memastikan pada saat kita istilah implementasi dari sisi software appliance-nya ini bisa dilakukan dengan otomatis. Jadi tidak ada hal-hal yang harus diketik secara manual gitu ya. Jadi dia berjalan dengan lebih lancar gitu tanpa interupsi. Nah, kemudian juga tidak ada single point of failure di mana tentunya dari sisi komponennya VIM ini kan tadi sudah di set sedemikian rupa sehingga yang kalau kita mengikuti VIM on kemarin ada fitur HA. Nah, jadi high availability juga memastikan bahwa tidak ada single point of failure gitu ya. Itu salah satu bentuknya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir tentunya reliabilitas ini dicapai karena adanya ya tadi ada opsi restore yang banyak ya. Kita hanya mau restore per file bisa, hanya per disknya saja bisa, atau mau keseluruhan workload-nya juga bisa gitu ya. Dan kita bisa verifikasi apakah backupnya ini hasilnya bagus atau enggak karena kita ada fitur yang namanya sure backup ya. Kemudian tentunya yang ketujuh, ya ini adalah portabilitas. Sekali lagi adalah VIM tidak mengikat ke suatu hardware tertentu, jadi kalau mau disimpan dimanapun bisa, mau di-restore kemanapun juga bisa. Nah ini yang dimaksud dengan portabilitas. Kita mau tadinya awalnya kita backup misalnya dari fisik, kita kemudian mau restore ke cloud, boleh, mau ke virtual juga bisa. Ya, jadi dari manapun kemanapun, lokasinya juga kita tidak tentukan, bisa di mana saja. Oke, tentunya yang terakhir, ini adalah alasan terakhir kenapa ini cocok untuk SMB ya. Jadi kita bukan hanya bicara backup tok gitu ya, karena kita sebetulnya juga ada security yang sudah embedded dan juga tentunya kita sudah ada tim yang ada di belakangnya juga. Jadi kita sebetulnya lebih ke arah resiliensi data dan sebagai advisor ya.
Jadi kita boleh dibilang kayak konsultan juga gitu lah ya dari sisi backupnya apakah sudah memenuhi standar security yang dibutuhkan ya itu kita bisa bantu Bapak Ibu juga untuk lebih siap gitu ya karena kan dipertanyakan oleh manajemen apakah solusi data proteksi ini benar-benar sudah menghasilkan solusi data resiliensi atau belum gitu karena hanya sekedar data proteksi aja hanya bisa backup saja kan itu tidak menjamin gitu ya kalau kita bisa mencapai resiliensi yang dibutuhkan ya. Nah, kemudian otonomi gitu ya. Tentunya di sini ada banyak resource yang kita bisa manfaatkan gitu ya untuk bisa misalnya kita butuh bantuan gitu ya. Nah, di sini ada video di luar sana, ada di YouTube juga, tapi kalau mau yang resmi tentunya ke vim.com untuk bisa kita pelajari gitu ya. Jadi ini kita bisa lebih self juga ya, self learn gitu ya, bisa bisa dengan sesuai dengan waktu kita bisa mempelajari hal tersebut gitu ya. Dan tidak harus terus-menerus juga misalnya harus bergantung dengan tech support gitu ya. Nah, yang terakhir tentunya ada quick help juga. Jadi kalau cara kontraknya kita bisa menghubungi tentunya support ya. Dalam hal ini support kita ada sekitar 800 software engineer yang ada di seluruh dunia ya dan kita berbicara tentunya ada yang Indonesia juga karena saya tahu ada satu orang di Australia ya orang Indonesia gitu ya, yang dia kebetulan juga sebagai supportnya staff gitu staffnya support balik jadi dia berkomunikasi dalam bahasa Indonesia jadi dalam hal ini kita bisa membantu jika memang ada masalah kita bisa tangani menggunakan bahasa lokal seperti itu. Ya, jadi sekali lagi semua ini yang tadi saya sampaikan itu merupakan suatu hal yang menurut saya membedakan kita mungkin dengan adanya apa yang ditawarkan oleh vendor di luar sana lah, seperti ada fitur resiliensi dari sisi cybernya karena berbagai macam security fiturnya sudah include ya. Lalu juga tentunya tadi sudah sampaikan konsolidasi lebih mudah, lalu IT staff-nya juga kita bisa kurangi karena semuanya kita bisa lakukan dengan autonomous gitu ya. Lalu minimize data loss dan downtime karena kita bisa sesuaikan dengan RPO dan juga reliability-nya tadi kalau menggunakan fault bisa sampai 12 kali gitu ya. Lalu ada portability juga kita bisa bantu dari sisi customer merestore ke berbagai macam platform dan tentunya ada bahkan dependable vendor. Nah, banyak ya, mungkin itu saja dari saya. Jadi diharapkan yang saya sampaikan ini bisa memberikan gambaran ya. Istilahnya dari segala apa yang ditawarkan oleh FIM ini sebenarnya pentingnya adalah apakah kita siap jika kita menghadapi khususnya ya serangan ransomware seperti itu. Jadi diharapkan dengan adanya solusi dari VDP ini dan juga mungkin bisa dengan FIM Vault ini bisa menjadi suatu solusi yang meningkatkan data resiliensi dari perusahaan Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak Bapak Niwin atas pemaparannya. Jadi kita tahu ya gimana kita bikin sistem kita bisa resilient terhadap ransomware. Jadi biar kalau ada serangan kita udah siap. Untuk kalau ada disaster kita juga siap untuk bisa recovery dengan cepat. Thank you so much. Nah, selanjutnya kita akan mendengar nih mengenai JS Catalyst, gimana implementasinya, integrasinya dengan VIM dan operasionalnya dan lain-lain. Karena di sekarang udah ada Bapak Elmo Alvarez yang akan bisa men-share hal ini semua. Untuk Bapak Elmo Alvarez, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Evan atas introduction-nya. Terima kasih Pak Newin tadi atas penjelasan yang sangat komprehensif ya tentang Vim and how Vim can help not only SMBs but any company untuk menjaga dari berbagai resiko-resiko terkait data yang makin menggila di tahun 2025 ini. Oke, baik. Mungkin saya akan share sedikit tentang GS Catalyst, karena GS Catalyst itu akan membantu Bapak dan Ibu untuk implement Vim di perusahaan Bapak dan Ibu. Mungkin sebelumnya kita recap sedikit tadi penjelasan dari Pak Newin uh, tentang The Perfect Storm, Why Resilience Matters. Sekarang di tahun 2025 ini jumlah data sangat banyak,
sampai 180 plus zettabyte. It's growing at 20% annually. Itu berarti sangat banyak. Uh, Selain datanya juga banyak, juga kompleksitinya naik. 92% of enterprise have a multi-cloud strategy. Jadi ada sebagian dari data yang di-host di AWS mungkin, ada yang di-host di Azure, ada juga mungkin bahkan di Alibaba Cloud, Huawei Cloud, dan on-premise gitu. Nah, this hybrid environment ini bisa create havoc for consistent protection policies. Dan juga ada threat yang besar. Di tahun ini satu dari 4 organisasi suffer ransomware attack. Sorry, di tahun lalu 27% bahkan bayar tapi still never got their data back. Nah, di sini Vim masuk. Mungkin kita recap lagi sedikit how Vim increase revenue ya. Uh, Kita akan lihat dari 3 sisi: increasing revenue, optimize operations, dan reducing cost. Jadi sebanyak 4,9 juta dolar itu average rata-rata global cost jika terjadi data breach. Nah, ini yang bisa di-prevent uh, oleh Vim dengan cara pertama minimizing downtime 2 minutes, achieve lowest RTOs within memastikan transaction keep flowing. Lalu protecting brand reputation karena 60% of SMBs go out of business after a breach. Jadi uh, mencegah kebangkrutan dengan meningkatkan resiliensi. Dan terakhir, enable data portability, uh, move workloads effortlessly antara berbagai macam cloud, AWS, Azure, dan GCP untuk leverage best price performance untuk aplikasi-aplikasi yang customer facing. Uh, Lalu dari sisi optimize operations, Vim itu adalah sebuah platform untuk cloud, virtual, physical, SaaS, dan Gates. Dia dengan cara memberikan simplicity melalui konsolidasi, mengurangi jumlah tools karena semua point solution yang fragmented tadi bisa kita gabung dalam satu platform. Lalu Vim juga melakukan automating of manual task, jadi tidak harus babysitting backups. Tim IT bisa tetap small yang dedicated untuk backups ini, dan tim yang ada bisa difokuskan di hal-hal lain yang lebih yang mungkin prioritasnya bisa dinaikkan. Lalu cloud cost yang timbul itu predictable. Vim Data Cloud Vault itu offer predictable pricing mulai dari $14 per terabyte, eliminating shock bills, egress fees, or API calls. Jadi nggak ada bill yang bikin Bapak Ibu tiba-tiba di tengah jalan kaget, loh kok tiba-tiba ada ini gitu. Dan mengurangi IT overhead. Jadi generalist IT staff bisa di-empower untuk menghandle recovery yang kompleks tanpa pengetahuan yang terlalu dalam. Oke. Dan di sisi mengurangi resiko, uh, pertama itu radical resilience, jadi zero trust data resilience dari Vim uh, memastikan Bapak dan Ibu tidak apa namanya tidak harus khawatir bahwa environment yang ada itu terinfeksi ulang, gitu. Lalu tadi sempat disebutkan juga bahwa by design Vim ini immutable. Jadi backup yang udah dibuat itu nggak bisa di-encrypt atau di-delete oleh hacker. Jadi ketika restore itu restore-nya ketika harus restore adalah compliance assurance bahwa Vim ini membantu Bapak dan Ibu supaya bisa lebih audit ready dengan automating compliance reporting dan security and compliance analyzer yang memberikan data sovereignty dan status protection kepada regulator sehingga comply dengan berbagai macam kebutuhan dari regulator. Oke.
Lalu kita masuk ke GS Catalyst. Jadi GS Catalyst ini adalah inisiatif dari ICS Compute untuk menaruh seluruh uh, produk dan solusi dari partner kami di dalam sebuah marketplace. Bagaimana caranya? Kami akan membantu Bapak dan Ibu dalam mengimplementasi VIM uh, melalui 4 tahap. Yang pertama itu kita bisa bantu dari planning dan assessment. Uh, kita melakukan consulting atas strategic planning, alignment of goals, uh, dengan business metrics, dan kita juga bisa melakukan konsultasi deployment of resources. Jadi memastikan Bapak dan Ibu yakin bahwa oh ya betul, kita harus kita bisa mengimplementasi VIM dan kita bakal mendapatkan ini sebelum Bapak dan Ibu actually decide untuk implement. Lalu uh, dalam proses implementasinya Bapak dan Ibu bisa dibantu selain dari tim VIM, bisa dibantu dari dengan tim GS Catalyst dan ICS. Kami punya more than 60 plus certified engineers yang bisa membantu Bapak dan Ibu untuk implementasi VIM Data Platform dan other VIM services dengan professional services kami. Dan ini nggak terbatas dari instalasi VIM aja, tapi jika ada kebutuhan-kebutuhan lain yang Bapak dan Ibu ternyata butuhkan dalam rangka mengimplementasi VIM ini, tim kami bisa bantu. Dan ini di satu tempat, di satu pintu, jadi Bapak dan Ibu nggak harus pusing ngontek nyari vendor lain gitu untuk melakukan implementasi ini karena kami menyediakan berbagai macam solusi dari 100 plus vendors. Nah, setelah implementasi berhasil, Bapak dan Ibu juga kami juga memberikan solusi managed service untuk Bapak dan Ibu. Jadi setelah implementasi nggak kami lepas kecuali kalau memang Bapak dan Ibu udah sepede itu. Kami juga sediakan managed services 24/7 managed services yang membantu uh, Bapak dan Ibu dengan monitoring proaktif, incident response, dan ongoing optimization dari service-service yang Bapak dan Ibu sudah implementasi. Dan kami juga provide comprehensive training uh, ke tim IT Bapak dan Ibu tentang bagaimana menggunakan Vim Data Platform secara optimal dan service-service lain yang Bapak dan Ibu uh, sudah implementasikan dan bagaimana mengintegrasikannya dengan smooth ke operasional harian Bapak dan Ibu. Nah, berarti kita recap 3 poin tadi kenapa why choose GS Catalyst untuk deliver Vim. Pertama, kami menyediakan implementation dan migration services. Kami memiliki 60 plus certified engineers dan juga kami memiliki very strong portfolio for cloud solution. Karena kami juga bekerja sama dengan tidak cuma satu tapi 5 and counting hyperscaler baik dari West maupun dari East. Oke, ini sekilas tentang bagaimana GS Catalyst mempermudah proses procurement Bapak dan Ibu. Solusi kami fleksibel dan agile, beradaptasi terhadap bisnis Bapak dan Ibu. Dari industri manapun dan dari skala apapun, baik small medium bisnis ataupun larger bisnis, baik Bapak dan Ibu retail, manufacturing, sampai ke healthcare, dan banking dan FSI, kami bisa adapt ke berbagai Lalu kami juga memiliki options tahun ini kami akan menyediakan 1000 plus solutions di mana kami bisa overcome berbagai macam challenge yang terjadi di perusahaan Bapak dan Ibu secara digital dengan implementasi teknologi dari berbagai angle. Uh, dan
karena kami menyediakan solusi itu all in one, uh, kami bisa kami bisa jamin kalau cost yang Bapak dan Ibu keluarkan itu bisa optimized tanpa mengorbankan kualitas dan performance. Tadi juga sempat saya jelaskan di slide sebelumnya kalau kita punya 60 plus certified engineers yang siap, yang proven expertise-nya dan mengikuti berbagai macam standar dari berbagai macam industri dan top technical guidance. Lalu untuk transaksi kami juga fleksibel karena terutama Bapak dan Ibu yang harus melakukan payment atau pembayaran menggunakan rupiah, biarpun solusi kami itu global, tapi Bapak dan Ibu bisa bertransaksi dengan kami menggunakan rupiah instead of US dollars atau atau other currencies. Dan kami juga sediakan managed service yang saya jelaskan sebelumnya, uh, 24/7 expert assistance every step of the way. Baik, mungkin kami demokan saja bagaimana platform GS Catalyst kami. uh, Oke, mungkin platform kami adalah gskatalyst.com. Jika Bapak dan Ibu ingin integrasi solusi Vim atau apapun melalui platform kami, Bapak dan Ibu bisa buka gskatalyst.com. Ini adalah partner-partner kami yang jumlahnya saat ini lebih dari 100, terutama Vim. Uh, Vim adalah salah satu partner utama kami. Nah, jika Bapak dan Ibu mau lihat lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa klik aja atau bisa search dari sini. Kita ada page untuk masing-masing partner kami. Ini adalah page kami untuk Vim. Uh, dan jika Bapak dan Ibu ingin implement Vim Data Platform di bisnis Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu bisa akses Vim Data Platform di sini. Bisa dilihat dan klik untuk mendapatkan special price private offer. Nah, sebelum ke special price private offer, kami juga menyediakan informasi lebih lanjut untuk terkait produk Vim Data Platform, deskripsinya, deskripsi singkatnya, dan jika Bapak dan Ibu ingin ada gambaran, ada video juga demo platformnya. Lalu penjelasan Pak Newin tadi nanti bisa dilihat Bapak dan Ibu setelah event ini. Setelah event ini selesai nanti Bapak dan Ibu bisa lihat juga uh, videonya karena saat ini kita sedang live. Bapak dan Ibu bisa buka dari events. Ini event kita hari ini. Uh, karena kita sedang live, ini statusnya masih live, tapi setelah event ini selesai, kami proses sebentar videonya dan Bapak dan Ibu bisa lihat recording. Karena penjelasan Pak Newin tadi sangat-sangat komprehensif dan clear ya tentang bagaimana cara kerja Vim baik dari sisi teknis maupun dari sisi bisnis. Bapak dan Ibu bisa watch dari menu ini. Oke, mungkin balik lagi ke produknya. Uh, Jika Bapak dan Ibu tertarik, Bapak dan Ibu bisa langsung just with one click untuk request private offer ke kita. Ini contohnya produk Vim Data Platform. Bapak dan Ibu cukup input perusahaan, nama perusahaan, industri. Bapak dan Ibu bisa lakukan private offer di atas cloud pilihan Bapak dan Ibu. Kami menyediakan private offer with AWS, GCP, Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud, atau kalau misalnya Bapak dan Ibu belum punya preferensi atau memang atau belum ada gambaran atau mungkin butuh solusi lain gitu, itu Bapak dan Ibu bisa pilih private offer with other. Bahkan Bapak dan Ibu sedetail mungkin supaya tim kami bisa lebih mudah discover kebutuhan Bapak dan Ibu ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, bagaimana kita implementasi, uh, bagaimana kita bisa jalankan solusi ini, apakah ini yang terbaik. Nah,
kurang lebih seperti itu. Eh, Jika Bapak dan Ibu tertarik, bisa buka gskatalis.com, eh, buka buka halaman Vim, dan akses produk Vim Data Platform. Oke, eh, balik lagi ke slide. Eh, Setelah ini mungkin Bapak dan Ibu jika ingin diskusi lebih lanjut, tim GS Katalis menyediakan free assessment eh, untuk evaluasi current data management Bapak dan Ibu, dan kita bisa identify improvement opportunities. Atau jika Bapak dan Ibu adalah decision maker, Bapak dan Ibu bisa request executive briefing, di mana kita akan memberikan strategic presentation atas investment value Bapak dan Ibu. Apa yang bisa Bapak dan Ibu dapatkan, jadi sehingga ROI-nya clear. Bapak dan Ibu bisa reach out kami jika tertarik melalui admin@gskatalis.com, atau bisa buka websitenya gskatalis.com/about-us. Nanti akan saya masukkan juga di chat Zoom supaya nggak kelewatan. Oke, baik. Dari saya itu saja. Mungkin bisa saya kembalikan ke Mbak Evan. Terima kasih banyak. Makasih banyak Pak Elmo. Jadi kita udah dapat gambaran nih. Kalau misalnya implementasi film, kita mungkin satu hal yang besar yang kita nggak yakin untuk kita lakukan sendiri. Tenang aja karena ada yang namanya GS Katalis yang siap membantu. Dan buat yang masih belum yakin apakah film ini cocok untuk teman-teman, rekan-rekan, rekan-rekan bisa kontak juga. Tadi udah di offer untuk ada free assessment selama 30 menit bisa diutilisasi dengan optimal. Dan kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kita lihat ya. Ada Bapak Immanuel. Selamat pagi. Izin bertanya, Pak. Apa ada rekomendasi deployment terbaik supaya recovery bisa dilakukan tanpa downtime yang panjang? Apakah high availability setup perlu dilakukan dari awal? Terima kasih. Mungkin ini dari Pak Niwin nih, bisa dibantu. Oh ya, saya bantu ya. Iya, baik. Oke, ya terima kasih Pak Immanuel atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara recovery kan ada dua pertimbangan ya. Pertama adalah kita recover dari mana, kemudian kita mau recover ke mana. Nah, jadi kalau nggak mau ada downtime panjang, tentunya biasanya recovery itu tidak ada pengaruh dari sisi stabilitas jaringan gitu ya. Kalau lokal kan pasti biasanya lebih stabil gitu ya. Nah, itu menurut saya yang kalau nggak mau downtime-nya terlalu panjang, ya kita usahakan sebisa mungkin kita recover-nya dari lokal. Jadi backup-nya disimpan di lokal. Mungkin itu bisa menjawab ya Pak ya. Kalau mengenai high availability setup itu butuh atau tidak, sebetulnya nggak serta-merta mempengaruhi recovery sih Pak. Itu lebih ke arah mungkin komponen VIM-nya mungkin ya, yang butuh high available gitu ya. Kalau dari sisi recovery ini kan backup-nya selama kita bisa akses, kita bisa recover gitu ya. Makanya kan butuh backup yang immutable ya. Kedua harus memenuhi 321. Nah, itu yang bisa memastikan dengan baik. Gitu. Itu aja sih Pak menurut saya Pak Immanuel. Semoga bisa menjawab Pak. Oke, terima kasih banyak. Semoga sudah cukup menjawab ya, Pak Immanuel ya. Selanjutnya ada lagi yaitu Vim Software Appliance. Apakah berdiri sendiri atau di atas OS? Kalau berdiri di atas OS, apakah jika base OS-nya ada patch, apakah akan otomatis terupdate? Apakah masih tersedia lisensi perpetual atau Oke, non-subscription? ini Mungkin ini Pak Niwini. Pak namanya Pak Tatak ya. Saya manggilnya Pak Iya, Indra atau Pak betul. Tatak ya? Pak Tata. Betul. Oh ya, Pak Tatak ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Vim Software Appliance ini kan software defined ya Pak ya. Jadi dia bentuknya itu bisa yang modelnya ISO atau dia bisa modelnya OVA. Tergantung kita mau deploy-nya di mana. Jadi kalau ISO kan kita bisa mounting ISO mungkin pakai Rufus, kita install di server fisik itu bisa gitu ya. Atau workstation itu juga bisa. Jadi sebetulnya OS-nya sudah include Pak di dalamnya gitu. Jadi patch-nya juga sudah otomatis terupdate, betul sekali Pak. Jadi
kita tidak akan mungkin terlewatkan jika memang ada update yang harus dilakukan. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah lisensinya masih ada yang perpetual? Masih ada, Pak. Jadi selama itu yang VDP, kita masih ada yang perpetual di samping yang subscription. Nih, saat ini hampir semua sistem kami menggunakan Kubernetes. Mungkin Pak Newman bisa bantu, Pak? Halo, sorry, sorry. Oh, Kayaknya sorry, tadi sorry. saya freezing deh. Maaf, Oke, maaf. oke. Iya Iya, ya, tadi saya freezing ya. iya, betul. Oke. Iya, mungkin Kayaknya ini. udah aman Kita sekarang. ulang ya. Ini yang Heeh, mengenai sudah. Pak Abu ya. Iya, betul, Pak. Oke. Ya, jadi Pak Abu, ya terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk Kubernetes, memang kalau Vim ini kan kita apa pendekatannya bukan melalui VDP saat ini kan karena ada yang namanya Kasten, sehingga Kasten dan VDP ini memang sebetulnya license yang eh, masih terpisah gitu Pak. Jadi kalau memang mau memproteksi yang namanya Kubernetes, tentunya bisa menggunakan Kasten. Nah, migrasi dan DR itu udah include di bagaimana cara kerjanya segala macam, menurut saya sih lebih enaknya kita nanti ngobrol setelah ini supaya Bapak bisa lebih paham, oh Kasten itu apa, lalu cara kerjanya seperti apa, lalu bagaimana bisa melakukan backup konfigurasi dan DR seperti itu. Itu semua sudah ada Pak, sudah di-include di dalam istilahnya fitur-fitur yang ada di Kasten. Oke, jadi jangan khawatir, udah ada di fiturnya yang di Karsten. Untuk yang terakhir nih, dari Karsito, selamat siang. Mohon maaf sebelumnya mau menanyakan terkait best practice, bagaimana langkah terbaik untuk melakukan backup di salah satu site ke site lain dengan menggunakan Vim Backup. Apakah kedua sisi perlu menginstal Vim Console atau hanya kita yang melakukan copy Vim configuration saja? Baru nanti suatu saat ternyata site utama gagal dan Vim Console corrupt, selanjutnya Vim configuration tersebut baru diinstal, dikonfigurasi pada server lain untuk melakukan restore data. Case data di on-prem dan backupnya ada di cloud. Mungkin ini dari Oke. Pak Dewi lagi. Ya, Pak Karsito, terima kasih untuk pertanyaan menarik sekali ya Pak ya. Jadi sebetulnya di kemarin kita launching di VimOn ada versi 13. Nah, versi 13 itu sebetulnya ada HA Pak. Jadi sudah bisa melakukan high availability dari sisi servernya Vim gitu ya. Tapi kan kita bicara ini lokal ya Pak ya. Kalau Bapak mau ada high availability di cloud, berarti betul sekali Pak. Jadi Bapak siapkan Vim backup server yang ada di cloud-nya untuk dia standby setiap kali dia butuh untuk dinyalakan, tentunya kita restore configuration-nya dulu sesuai dengan yang tadi Bapak sampaikan itu udah benar Pak. Jadi memang mau akses yang ada di cloud, kita bisa langsung akses yang ada di cloud yang entah cloud manapun gitu ya. Intinya adalah backup servernya sudah disiapkan di situ, configuration-nya kita sudah restore ke situ. Nah, sebetulnya Pak, kalau mau hanya nge-restore ya dari backup yang ada di cloud, itu nggak perlu ada konfigurasi backupnya sih Pak. Nah, itu yang penting. Jadi hanya butuh konsolnya Vim dari backup server ini aja, kosongan, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita bisa impor dari backupan yang ada di cloud. Nah, jadi kita bisa tambahkan nih backupnya disimpan misalnya nanti ada di AWS, kita sudah taruh misalnya di S3, kemudian backup servernya kita udah bikin dalam bentuk EC2 gitu ya. Nah, EC2-nya ini tinggal kita nyalakan gitu ya, lalu kita tinggal baca dari S3 ini, lalu kita bisa langsung restore, Pak. Ya mau restore-nya mungkin mau ke, biasanya ya pasti ke AWS juga lah ya. Tapi kalau misalnya mau butuh restore ke on-prem pun juga bisa yang ada di AWS ini gitu. Jadi jawabannya sebetulnya sih fleksibel sih Pak, tergantung skenario seperti yang saya sampaikan sih memungkinkan sekali Pak untuk kita masih mute. Oke, makasih Miss Wadi. Bisa bantu dijelaskan tentang peran malware analisis AI agent dalam proses klasifikasi, dan respon terhadap serangan cyber. Oke,
dari Pak Miswadi ya, PT Kyokuni. Saya tadi baca. Jadi gini Pak, kalau kita bicara AI, ya memang yang di dalam proses di sisi kita itu akan di AI, betul sekali. Jadi lebih ke arah analisa di proses apakah saat kita lakukan backup ada istilahnya beberapa hal yang istilahnya identik dengan istilahnya serangan gitu ya, ataupun istilahnya identik dengan malware gitu. Nah itu bisa kita analisa dengan bantuan AI Pak. Jadi kalau maunya saya sih sarankan kita bisa ada sesi terpisah Pak, karena nanti pasti panjang gitu ya penjelasannya dan pasti Bapak juga punya banyak pertanyaan lagi gitu. Jadi kalau singkatnya seperti itu, saat backup itu kita lakukan, minimal paling tidak kita tahu nih kalau yang kita backup ini ada sesuatu yang mencurigakan atau tidak. Nah, intinya seperti itu aja Pak. Jadi singkatnya seperti itu karena ada kemampuan inline scanning-nya ini. Untuk yang dibantu oleh AI bisa menganalisa apakah yang kita backup ini identik dengan sesuatu hal yang mencurigakan seperti itu. Seperti itu sih Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Singkatnya. Oke, mungkin kita izin juga, mungkin nanti kalau bisa kita kontak ya untuk Ya. kita adakan sesi khusus untuk Pak Miswadi. Untuk teman-teman, terima kasih banyak untuk yang sudah di webinar ini. Dan karena berakhirnya sesi Q&A ini, dan kita akan menutup acara pada hari ini. Sebelumnya, untuk teman-teman yang udah hadir, kita mohon untuk bisa mengisi feedback form yang akan di-show setelah ini. Dan untuk Pak Niwin dan Bapak Elmo, terima kasih banyak untuk sharingnya pada hari ini. Semoga webinar hari ini bisa memberi dampak manfaat untuk peserta dan juga kita semua. Terima kasih semua. Untuk feedback room akan terus kita simpan di sini dan untuk feedback form bisa langsung diisi. Kita akan stay ada di room selama kurang lebih 3 menit untuk sebelumnya kita tutup room ini. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sehat dan sukses selalu.